superior 1. Di sini kita muncul final result appraisee sama final result superior 1 gitu. Dan di sini kita nggak bisa melakukan penilaian karena memang superior 2 ini sifatnya hanya untuk observasi atau dia approve aja gitu. Bisa approve dan reject. Nah, cuma tambahannya lagi selain dia approve reject, sebenarnya coba dikit. Kita selain itu kita juga ikut juga ya si ini tadi Bapak Ibu untuk tanggapannya. Nah, di sini kan ada tanggapan catatan dari atas kan ya. Nah, di sini bisa isi superior 2-nya. Super 1 juga bisa, tapi di tahapan sebelumnya tadi. Untuk kolom nanti bisa kita gedein lagi ya, jadi nggak sekecil itu sebenarnya. Nah, kalau udah dan misalkan dia setuju, dia bisa klik lanjut. Tapi kalau misalkan dia tidak setuju, sama kayak tadi proses setting, dia bisa pindah ke tab yang sebelahnya, dia klik cek. Prosesnya sama. Ketika ini submit berarti secara nanti prosesnya untuk kita satu flow dari setting sampai kita melakukan penilaian akhir ini sudah selesai. Nah, setelah sudah selesai ini apa yang akan dilakukan? Ini nanti prosesnya akan masuk ke bagian administrasi yang core-nya, di mana nanti kita akan melakukan proses perhitungan nilai dari sistem dan juga nanti untuk melakukan proses balancing nilai. Oke. Setelah superior 2 melakukan approval terhadap penilaian yang sudah dilakukan, tahapan selanjutnya hingga akhir itu akan dilakukan oleh admin, di mana admin akan melakukan kalkulasi nilai hingga melakukan kalibrasi nilai akhir. Untuk ini kita bisa sambil coba, Bu Rina? Bisa sih harusnya Bu. Bisa ya? Bisa. Oke. Jadi di akun Bapak Ibu waktu kita buka akan muncul bagian core, lalu kita pilih performance and kompetensi. Dari Bapak Ibu apakah sudah muncul untuk menu core, performance dan kompetensinya? Jadi sekarang kita acting sebagai admin. Kita mau tes sebagai admin. Kalau tadi itu kita jadi employee, jadi atasan, jadi employee, jadi atasan. Setelah final sampai Desember sampai TA terakhir, baru sekarang masuk ke core system. Ini untuk admin. Nanti nggak semua, hanya orang-orang tertentu yang akan diassign sebagai admin. Silakan Pak. Jadi kalau emang yang mayoritas yang dipakai sama karyawan secara keseluruhan akan lebih seringnya mainnya di employee self service dan juga di management self service ya, untuk melakukan proses penilaian dan juga approvalnya. Nah, kalau di core ini, yang core system ini fungsinya untuk apa? Untuk kita dari proses admin untuk melakukan proses pemantauan progres, penambahan atau pengurangan peserta, ataupun juga kalau misalkan ada untuk melakukan proses penilaian dari sistem dan proses balancing. Nah, bagaimana caranya itu? Kita bisa masuk ke bagian performance dan kompetensi. Nah, sebenarnya ada cukup banyak ya, cuma yang perlu difokuskan itu apa? Untuk aktivitasnya. Pertama kita bisa masuk yang ke performance monitoring dulu, individual performance monitoring. Nah, bisa masuk, habis itu coba klik angka panah atau button search dan pilih yang conference room pilot phase 2. Bisa diulang lagi ya Pak Gilbert ya, tadi saya tidak jelas. Klik yang kotak 4 itu, pilih core, pilih yang performance dan kompetensi, di bagian kinerja yang activities, pilih menu individual performance monitoring Bapak. Apakah menunya ada? Nah, Untuk yang online sudah bisa mengikuti Bapak Ibu? Sudah Bu.
Sudah? Oke. Kalau yang tidak ada core-nya tadi sih dicoba logout kemudian login lagi bisa. Nah yang nggak ada menu core-nya mungkin dicoba ya logout terus login lagi Bapak Ibu. Selain Pak Yusuf ada lagi yang belum dapat core-nya? Dari yang online apakah sudah dapat semua? Sudah. Sudah, Bu. Oke, untuk Bapak Ibu yang sudah memiliki akses untuk masuk ke core dan masuk ke menu individual performance monitoring, di sini kita pilih yang menunya yang programnya itu adalah Conference Room Pilot fase 2. Nanti akan muncul yang seperti ini. Oke Bapak Ibu silakan dipilih untuk programnya diganti Conference Room Pilot Phase 2 ya Bapak Ibu ya. Di sini kita klik yang menu kaca pembesar ini, kemudian kita pilih Conference Room Pilot fase 2. Dan terus di submit, betul. Muncul di sini Bapak Ibu, jadi sebenarnya fungsi menu ini untuk apa? Untuk kita sebenarnya nanti dari administrasi, untuk kita memantau proses perjalanan penilaian performance ini udah sampai mana. Nah, kalau yang Bapak Ibu lihat secara kotakan ini ada tulisan 1, 2, 3 dan ini kalau scroll ke bawah sampai seterusnya itu akan kelihatan udah sampai mana sih proses penilaiannya. Nah, jadi ini sebenarnya fungsi untuk apa? Jadi nanti setiap sudah mendekati waktu deadline ya, kan kita setiap tahapan besar itu ada deadline-nya. Misalkan kita udah mau KPI setting. Nah, nanti dari admin dari setiap business unit bisa melakukan pengecekan. Oh, ini siapa sih orang-orang yang statusnya masih outstanding, siapa yang statusnya sudah komplit. Jadi nanti kita kelihatan nih, oh si A, si B, si C ini ya mereka masih belum melakukan proses admin, mereka belum posting. Nah, tapi yang lain udah. Nah, cara kita melihat yang belum itu bagaimana? Contohnya di KPI setting by Tracy, di sini ada tulisan outstandingnya 12 orang. Nah, 12 orang itu maksudnya gimana? Coba diklik aja angka 12-nya Bapak Ibu. Di sebelah kanan ya, yang di bawah tulisan total operasi outstanding. Nah, ketika diklik, nanti akan muncul orang-orangnya seperti ini. Nah, jadi ini fungsinya untuk kita mengetahui, oh ini adalah 12 orang yang belum menyelesaikan proses KPI settingnya. Nah, jadi nanti dari sini kita juga bisa tahu nih kalau waktu deadline udah dekat, kita bisa notify ke mereka terlebih dahulu. Ini udah mau deadline nih, nanti kamu nggak bisa melakukan proses penginputan KPI lagi loh, udah ditutup nanti. Nah, cara mengetahuinya bagaimana untuk pemberitahuannya? Ya mungkin dari Bapak Ibu bisa di luar sistem ya, mungkin kayak via telepon, WhatsApp seperti itu, atau juga mau by via notifikasi email itu pun juga bisa. Nah, bagaimana cara kita mengirimkan notifikasi emailnya? Di sini kita ada klik button send email. Nah, klik yang outstanding yang sebelah kiri. Habis itu nanti ada button send, ada button email menyala di paling ujung kanan.
Nah, nanti akan muncul di sini send email ke appraisal. Nah, untuk template kita bisa tulis sendiri atau kita bisa buy template juga ya untuk pengiriman emailnya. Nah, nanti tinggal dipilih ini mau dikirimkan ke siapa, subjeknya seperti apa, seperti itu. Ini untuk proses pengiriman notifikasi kalau memang dari orang itu memang belum dikerjakan. Nah, diulang saya lagi ya Bapak Ibu. Pertama, di kotaknya ini boleh pilih ya mau kotak yang mana aja. Yang di sebelah kiri outstandingnya yang menyala. Di bawah tulisan total appraiser. Nah, outstandingnya diklik, nanti button email yang di ujung kanan akan menyala. Nah, kenapa kita harus klik yang total appraiser? Appraiser itu maksudnya penilainya, orang yang melakukan penilaian. Jadi di situ kita mau kirim email ke orang yang melakukan penilaiannya. Kalau misalnya itu di tahapan superior, berarti yang kita kirim ke emailnya ke atasannya, seperti itu. Ya, Pak, mau tanya untuk yang kotak pertama posting PA program by admin ya. itu kan ada total appraisal, kemudian outstanding, complete. Ada ya kemungkinan di kotak pertama ini outstanding? Enggak, Enggak kan? enggak. Jadi kotak pertama ini kemungkinan besar ketika admin human asset udah kirim Udah blasting. timeline, udah blast, itu semuanya komplit. Jadi tahapan semua orang itu pasti akan mulai di step nomor 2. Oh, tahapan semua orang di step nomor 2. Betul. Pak Gibran, Ya. ini nanti link nggak dengan ketika karyawan itu resign gitu? Bisa jadi kan dia mungkin di Q1 dia masih outstanding, tapi begitu atau ketiga masih outstanding, tapi begitu masuk Q4 dia udah resign gitu. Itu masih ke track sebagai outstanding atau otomatis akan refresh gitu? Pindah ke terminate, Pak. Ada. Nanti kelihatan juga misalkan siapa yang terminate, misalkan di Q2 dia udah terminate, Q3 dia terminate, kelihatan. Oke. Mungkin untuk monitoring ini ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu? Ini cara pengerjaannya itu bagaimana? Di sini kita sebenarnya di performance monitoring ini kita ada satu fitur yang namanya set prioritize status. Jadi ini fungsi untuk apa? Untuk kita dari sisi administrasi dia bisa memindahkan tahapan orang mau dimajuin ataupun dimundurin tanpa melalui proses posting tadi itu. Nah, jadi misalkan dia dari step lagi di step 5 dia mau langsung dibalikin lagi ke step 2 untuk di KPI lagi. Nah, itu bisa dari sisi administrasi. Cuma untuk belakangnya berdasarkan nanti buttonnya kita cuma grade ke orang-orang tertentu saja. Seperti itu. Nah, kalau untuk budget nanti budgetnya juga diatur nanti sama dari orang-orang dulu aja. Jadi nanti dia bisa lepas budgetnya dan nanti untuk dan tentu juga untuk memindahkan tahapannya dia dari monitoring balik lagi ke tahapan setting seperti itu. Itu bisa individual Pak ya, selected maksudnya, exception gitu. Betul, selected. Nggak akan impact ke all employee ya, jadi bisa select ke beberapa orang perpindahannya. Betul. Soalnya nih misalkan yang Indah nih saya mau pindahin nih dia sekarang di step 14. Nah ini saya bisa set dia nih dari nomor 14 mau saya loncatin ke nomor misalkan ke nomor 2 seperti itu. Bisa aja. Nanti tulis alasannya kenapa. Jadi kita juga di tracking pun dengan alasan pemindahannya itu kenapa.
apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, silakan Bu.